wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Prasyanamira dari kelas B Praktikum 2 dengan NIM J3A 218484. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi saya yang berjudul meningkatkan keefektifan komunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga Zoom antar warga di Kelurahan Bernang Siang, Bogor. Terdapat latar belakang yang mempengaruhi terjadinya suatu inovasi yang saya buat, yaitu inovasi merupakan suatu hal, alat, ide atau gagasan yang belum pernah dilakukan sebelumnya yang diharapkan dapat bisa berguna. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, baik secara langsung maupun melalui media. Di balik semua itu terdapat suatu masalah kesenjangan komunikasi antar Ketua RT 04 RW 11 di Kelurahan Bernang Siang, Bogor dengan warganya. Banyak sekali yang harus diperbaiki dalam segi komunikasi di daerah ini, yang mana menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan mempererat hubungan sosial. Hal tersebut membuat saya tersadar sebagai mahasiswa komunikasi harus mampu memperbaiki atau membuat suatu inovasi yang bisa membuat ketua pimpinan RT atau RW lebih dekat dengan warganya maupun antar sesama warga setempat dengan cara membuat WhatsApp group dan juga mengajak ketua RT, RW beserta warga menggunakan aplikasi Zoom dalam setiap diskusi dan sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya WhatsApp group dan Zoom, saya harap akan dapat minimalisir penggunaan kertas atau surat sebagai sarana komunikasi sebelumnya yang belum tentu efektif dalam penyampaian pesan dikarenakan hanya satu arah saja. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana inovasi yang akan diharapkan. Yang kedua, tahapan-tahapan apa saja penerima inovasi tersebut, dan ketiga, siapa aja orang-orang yang akan terlibat dalam inovasi tersebut. Lalu tujuan yang pertama adalah menguraikan inovasi yang akan diharapkan, yang kedua menguraikan tahapan-tahapan penerimaan informasi, dan juga yang ketiga adalah menguraikan siapa saja yang terlibat dalam inovasi tersebut. Harapan saya dengan terwujudnya inovasi tersebut yaitu adanya grup WhatsApp dan juga menggunakan aplikasi Zoom sebagai sarana diskusi, memudahkan ketua RT atau RW atau berbagai pihak dalam menyampaikan informasi yang tidak lagi menggunakan surat menyurat, sekaligus mengajarkan dan memberitahu bahwa aplikasi tersebut ini sebagai media informasi yang menurut saya lebih efisien dan merupakan hal yang baru. Selain itu, saya sangat berharap sekali dengan adanya WhatsApp group dan Zoom ini, ketua RT atau RW dapat secara cepat menerima informasi dan mengetahui terkait keadaan daerahnya atau warganya kapanpun dan dimanapun ia berada. Lalu lebih menghemat penggunaan kertas dan meningkatkan keefektifan komunikasi antar suatu kelompok. Juga menghemat waktu para warga yang jarang memiliki waktu luang untuk bisa hadir langsung dalam rapat atau segala acara. Lebih menjalin silaturahmi antar warga karena adanya komunikasi yang intens seperti bertukar kabar dan juga bertukar informasi. Selanjutnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penerapan inovasi tersebut. Yang pertama ada tahapan pengetahuan. Tahapan ini yang dilakukan adalah memberi pemahaman tentang pentingnya membangun suatu komunikasi dan juga bersosialisasi. Yang kedua adalah tahapan bujukan dengan cara persuasi terhadap pihak yang terkait. Yang ketiga, adanya tahapan keputusan. Tahapan ini berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Yang keempat, ada tahapan implementasi. Tahapan implementasi ini berlangsung keaktifan, baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik, yaitu mengundang dan memberitahukan bahwa wajib untuk masuk grup WhatsApp sebagai syarat dapat bergabung ke link Zoom yang nantinya akan dibuat dan diberikan. Yang terakhir adalah tahapan konfirmasi, menentukan diterima atau tidaknya sebuah inovasi pembuatan WhatsApp group dan juga Zoom yang saya ingin wujudkan dengan meminta konfirmasi atau persetujuan kepada ketua RT atau RW setempat dan mengajak para warga untuk ikut bergabung
dalam grup WhatsApp dan juga room Zoom tersebut. Selanjutnya terdapat dampak yang dihasilkan dari inovasi tersebut. Yang pertama adalah mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, cepat dan mudah mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah menghemat biaya. Yang keempat adalah menghemat tenaga. Yang kelima, efektif dan juga efisien. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi tersebut adalah ketua RT dan juga partisipasi warga. Dan saya tentunya sebagai warga juga ikut merangkul warga lainnya untuk bisa berpartisipasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah dari kesimpulan di atas bahwa penerapan penggunaan aplikasi Zoom dan juga WhatsApp ini merupakan salah satu wadah media informasi yang baru di Kelurahan Baranang Siang RT 04 RW 11. Dapat membawa dampak positif bagi semua warganya. Selain itu, sudah pasti sangat jauh lebih efisien lagi dan juga lebih menghemat biaya. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi atau media WhatsApp dan juga Zoom ini sangat diperlukan di masa-masa seperti sekarang. Saran dari saya, menurut saya penggunaan media komunikasi WhatsApp dan juga Zoom ini adalah ide yang sangat bagus diterapkan di kondisi pandemi seperti sekarang ini, yang mengharuskan berjaga jarak dengan siapapun, guna untuk meminimalisir terjadinya penularan virus corona ini. Saran dari saya untuk bisa dipercepat penerapan berkomunikasi menggunakan WhatsApp group dan juga Zoom ini. Dan besar harapan saya kepada semua pihak yang terkait untuk mendukung dan berpartisipasi dalam inovasi yang saya buat dan juga dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa mudah diterapkan. Selanjutnya, ada tanggapan dari tokoh masyarakat yang sudah saya wawancarai sebelumnya, yaitu terdapat dampak positif dan juga terdapat dampak negatif dan juga saran. Lalu ada dampak positif yang beliau sampaikan, yaitu inovasi tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama dikarenakan mudahnya komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga Zoom. Lalu lebih cepat mendapatkan dan juga menyampaikan informasi tentang keadaan sekitar yang juga penting. Lalu menghemat pengeluaran biaya untuk mencetak surat edaran, pemberitahuan kepada warga, dan yang terakhir adalah menghemat tenaga satpam yang mana suka membantu dan menyampaikan surat dari rumah ke rumah agar informasi dapat diterima dan juga dapat tersampaikan. Tapi tidak luput semua itu dari adanya dampak negatif yang akan terjadi. Beliau mengatakan mungkin inovasi tersebut akan kurang dapat dicerna oleh lansia atau warga yang sudah berumur karena sulitnya mengikuti zaman yang sekarang. Dan juga mungkin bagi para warga yang bekerja sebagai pegawai swasta atau negeri yang tidak banyak memiliki waktu untuk diskusi dalam Zoom maupun menyimak informasi yang diberikan dalam WhatsApp grup tersebut. Saran yang beliau sampaikan kepada saya terkait inovasi tersebut adalah beliau mengatakan jangan lelah untuk berbagi ilmu, mengajarkan hal baru seperti Zoom dan juga WhatsApp sebagai media komunikasi yang modern dan lebih mudah digunakan di saat pandemi seperti sekarang ini, yang mana semua orang harus berjaga jarak demi terhindarnya dari virus. Lama-lama juga semua akan terbiasa jika terus dilakukan dengan baik. Sekian pemaparan inovasi yang akan saya buat dalam mata kuliah distribusi informasi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.